Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 14 Pekalongan, Sekolah Penggerak. Sebagai sekolah penggerak, kami melaksanakan 5 intervensi yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Penguatan SDM, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan konsultatif dan asimetris. Kami siap melaksanakan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Paramita Ninggobitasari dalam podcast Movin, Motivasi Inspirasi PGRI SLCC Kota Pekalongan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari karya-karya kami. Pada hari ini, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber, Kepala SMP Negeri 14 Kota Pekalongan, Ibu Siti Nurul Iza, Magister Pendidikan. Selamat siang, apa kabar Ibu? Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Ibu Siti Nurul Iza ini merupakan kepala sekolah yang luar biasa karena beliau ini merupakan kepala sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Pekalongan dan merupakan kebanggaan Kota Pekalongan juga. Nah, sebelum kita mulai podcast kita, bincang-bincang asik kita pada siang hari ini, silahkan kepada Bu Siti Nurul Iza untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Oke, baik Mbak Mita. Lalu pemirsa, perkenalkan saya Siti Nurul Iza, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Oke, kita akan mengobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi bermakna, Bu, yang karena Bu Iza dari SMP 14 Sekolah Penggerak tentunya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu, Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana sih? Bisa Ibu jelaskan? Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelasnya untuk mendukung kebutuhan individu murid. Hakikatnya apa, Bu? Hakikatnya adalah karena pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan keputusan yang common sense, ada serangkaian keputusan yang common sense, maka hakikatnya adalah mendukung kebutuhan murid, memenuhi kebutuhan murid, di mana keputusan itu bisa dilihat yang pertama dari kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, bagaimana Bapak Ibu guru bisa merespon kebutuhan murid, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana belajar yang mengundang murid untuk berada di kelas mereka, bagaimana mengelola manajemen kelas yang efektif, serta bagaimana Bapak Ibu guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Oke. Tadi kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid pada pembelajaran diferensiasi itu apa? Kemudian cara mengidentifikasinya bagaimana, Bu? Oke, jadi kebutuhan murid itu ada 3 ya, Mbak Mita dan pemirsa semuanya. Yang pertama adalah berdasarkan kesiapan belajar atau learning readiness. Yang kedua berdasarkan minat belajar atau interest. Dan yang ketiga adalah berdasarkan profil belajar murid atau learning profile, termasuk gaya belajar di dalamnya ya. Belajar. Nah, cara mengidentifikasinya, Bapak Ibu guru bisa memperoleh data tersebut melalui yang pertama, menanyakan pada guru di kelas sebelumnya, atau bisa melihat nilai rapor di kelas sebelumnya, atau Bapak Ibu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Bisa juga dari mengamati perilaku murid-murid kita, Bu, atau observasi ya, begitu. Kemudian, Bu, langkah-langkah yang harus diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini apa, Bu? Oke, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi penting itu ya. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian
kita akan mengidentifikasi kebutuhan murid. Nah, setelah diketahui identifikasi kebutuhan murid, kemudian kita akan menentukan strategi apa yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan strategi pembelajaran proses, diferensiasi proses, diferensiasi konten maupun diferensiasi produk. Ya, setelah itu kita akan merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan dan jangan lupa melakukan refleksi. Ya. Itu penting sekali ya Bu ya. Kemudian Bu, kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi jika dibandingkan dengan pembelajaran klasikal yang kita anggap semua murid kebutuhannya sama, itu apa Bu? Oke, yang pertama adalah murid menjadi terlayani secara individu ya. Jadi memenuhi kebutuhan murid itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu guru dan murid itu bisa start dari awal kondisi masing-masing. Jadi tidak dalam kerangka membedakan satu murid dengan murid yang lain. Oh, jadi banding-banding begitu ya, Mbak ya. Katanya begitu. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu juga dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu guru dan murid-muridnya, begitu. Menarik sekali ya Bu ya. Kemudian Bu, proses mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi, bahkan pasti ada supervisi kan Bu. Nah, sampai dengan supervisi itu bagaimana Bu? Oke, jadi kalau saya di SMP Negeri 14 Pekalongan melaksanakan supervisi dengan pendekatan sakpore nih Mbak Mita dan pemirsa semua ya. Kalau tahu kalimat sakpore itu dari kalimat asli Pekalongan ya, yang artinya luar biasa. Di mana S itu artinya sosialisasi. Jadi yang pertama saya mensosialisasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana supervisi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yang A, saya meminta Bapak Ibu guru untuk mengakses PMM, platform Merdeka Mengajar. Ya, di situ ada modul menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid ya. Setelah itu kita melakukan konsultasi ya. Bapak Ibu guru melakukan konsultasi kepada kepala sekolah tentang materi apa yang akan mereka ajarkan, begitu ya. Bagaimana mereka akan membuat asesmen awal, dan setelah itu P, pendampingan. Kepala sekolah melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu guru dalam penyusunan modul ajar berdiferensiasi atau RPP berdiferensiasi. Nah, selanjutnya O ya, kepala sekolah melakukan observasi di kelas Bapak Ibu guru. Dan R setelah diobservasi kemudian melakukan refleksi ya, refleksi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu direfleksi bersama-sama dengan kepala sekolah. Yang terakhir evaluasi ya, kepala sekolah melakukan evaluasi dari keseluruhan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan di sekolah. Ya, demikian nih. Oke, terima kasih Bu atas informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang tekniknya, strateginya dikawal ketat oleh kepala sekolah sehingga hasilnya bisa sakpore, luar biasa pemirsa. Demikian tadi podcast kita hari ini, bincang-bincang asyik kita tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan Bu Siti Nurul Iza, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.